adab berdoa. Adab berdoa ya. Ada berdoa banyak ya. Ada berdoa banyak. Di antaranya yang pertama adalah kita berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doa ikhlas kepada Allah, bukan untuk riya. Apakah kita doa bisa riya? Bisa. Contoh seorang imam yang berdoa dalam kunut dengan suaranya, dengan tangisannya. Dia bisa saja riya. Bisa saja untuk menunjukkan seakan-akan dia doanya khusyuk atau doa di depan orang sambil menangis. Bisa saja riya ya. Ya. Jadi doa ikhlas, doa itu ibadah. Atau bergaya di depan Ka'bah, kemudian foto, itu kan doa juga, tapi belum tentu ikhlas. Ya. Pura-pura begini, kemudian difoto. Jadi doa adalah ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Seorang berdoa, kalian tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa harus ikhlas. Ya. Karena seorang terkadang ya kita namanya riya itu bisa masuk kapan saja. Doa disajak-sajakkan, doa dibuat indah, kayak membaca puisi misalnya. Ya, kita tidak nuduh orang tapi kita bicara tentang diri kita. Kita doa ikhlas. Ya. Makanya di antara bentuk keikhlasan kita berdoa dengan suara yang lirih. Tidak perlu orang tahu dengar tapi Allah Maha mendengar, kita dengar dan Allah Maha mendengar. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta ya. Kita kalau minta sesuatu kita sesuai dengan nama Allah. Misalnya kita minta anugerah, kita bilang innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan seperti itu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah ya. Ya, misalnya kita mengatakan ya Razzaq urzuqni. Wa innaka khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Anta Razzaq, engkau Maha Pemberi rezeki. Kita minta rezeki. Kita minta nama sesuai dengan nama Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan nama-nama terindah tersebut. Nah, ini harus kita pelajari makna-makna nama-nama Allah. Seperti kita mengatakan ya Allah, usturni ustur aurati, ya sittir. Ya sittir wahai zat yang menutup, Maha menutup, tutuplah auratku misalnya. Yang kita minta kepada Allah ya. Jangan sampai aurat kita terbuka di dunia apalagi di akhirat. Sungguh kita malu jika aib-aib kita dibongkar ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan tenangkanlah jiwaku ya. Ya sittir wahai Maha menutup aib, wahai Maha yang menutup aib. Intinya kita berdoa dengan nama-nama yang sesuai dengan permohonan kita ya. Kalau kita berdoa agar Allah menghancurkan musuh, kita bilang ya Qawi, ya Aziz, ya Qahhar, wahai yang Maha kuat, wahai yang Maha perkasa, wahai yang Maha menguasai ya. Kita berdoa, intinya kita menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Dan ini perlu belajar tentang nama-nama Allah. Tapi kalau kita enggak tahu karena kita kurang belajar, kita yang mudah aja kita bilang Rabbi, Rabbana, Allahumma, cukup. Ya, kalau seorang tidak pandai mengetahui nama-nama Allah secara detail, maka dia cukup mengatakan Rabbana atau ya Rabbi, Allahumma. Ini insyaallah sudah cukup, karena banyak juga doa-doa para anbiya, para nabi, mereka dengan Rabbana atau Rabbi. Ya, karena kalau perkataan Rabbku, Tuhanku, ini sudah mencakup banyak hal ya. Tapi kalau orang bisa berdoa dengan lebih spesifik, itu lebih baik. Spesifik lebih baik. Kemudian di antara adab dalam berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah apalagi di muka sebelum tadi menyebut nama Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa Nabi demikian memuji Allah dalam banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi berdoa, Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu. Anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Antal haqqu wa wa'dukal haqq. Dalam doa yang panjang Rasulullah berdoa, ya Allah,
sungguhnya Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah, Engkau adalah penguasa alam semesta. Ya Allah, Engkau adalah pengurus alam semesta. Engkau adalah Maha benar. Janjimu benar. Puji. Rasulullah muji, baru kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contoh dalam doa-doa zikir pagi petang, ya. Seperti Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Wa naktarifa ala nafsi su'an au jurra ila muslim. Seperti doa pagi petang. Dibuka dengan pujian kepada Allah, Allahumma fatiras, ya Allah, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaib wa syahada, yang mengetahui sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma fatis samawati alimul ghaib wa syahada. Rabb kulli syai'in malikah. Engkau adalah pencipta segala sesuatu dan Engkau yang menguasai segala sesuatu. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini contoh kita memuji Allah sebelum kita meminta. Ya. Contoh seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang berani berbicara di hari tersebut. Yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian lagi, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah kami beribadah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan jalan yang lurus, kita kasih muqaddimah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan 4 pujian baru kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Kalau kita tidak pandai memuji Allah dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bicara bahasa Indonesia apa? Ya Allah, Engkau Tuhanku. Engkau penciptaku, Engkau yang memuliakan aku, Engkau yang beri rezeki kepadaku, ya. Engkau yang menghidupkan aku, ya. Engkau yang beri petunjuk kepadaku. Kita puji dengan bahasa Indonesia, enggak ada masalah. Terus kita puji-puji sampai benar-benar kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai kita terenyuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, ketika dia memberi syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Kemudian yuftah alayya mahamid, maka dibukakanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang Nabi tujukan kepada Allah. Nabi muji Allah sambil sujud, yang kata Nabi, la uhsinu hal'an, sekarang saya tidak tahu pujian-pujian tersebut. Tapi nanti di padang mahsyar ketika saya sujud di bawah arsy Allah, Allah akan ajarkan saya bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adab ketika kita ingin meminta kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Yang sebisa kita, ya. Yang sebisa kita. Sekali lagi, kalau Anda bisa bahasa Arab itu yang terbaik, pujian-pujian sebagaimana pujian Nabi, karena Nabi kalau muji itu pujian yang terbaik. Ya. Kalau kita tidak mampu, kita puji dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Allah Maha tahu apa yang kita maksudkan. Kita bilang, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau penciptaku, Engkau yang memelihara aku hingga saat ini, Engkau beri hidayah kepadaku, Engkau menyelamatkan dari segala musibah, Engkau, baru kita minta. Kemudian di antara adab dalam berdoa agar mudah dikabulkan, bersolawat sebelum berdoa. Bersolawat sebelum berdoa. Dalam hadis dalam Sunan Abi Daud, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Rasulullah mendengar seorang berdoa dalam salatnya, dia tidak memuji, mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza. Kata Rasulullah sallallahu, orang ini keburu-buru berdoa. Tsumma da'ahu faqala. Rasulullah panggil dia, atau Rasulullah berkata, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa ala wa sana alaihi, tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kalau salah seorang dari kalian salat atau sedang berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Ini di antara urutan Nabi mengatakan memuji, bersolawat, minta kepada Allah. Memuji, bersolawat, minta kepada Allah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis ini, beliau ketika ditanya, bolehkah seorang ketika berdoa dalam sujud bersolawat kepada Nabi? Iya. Ketika seorang berdoa bahkan dalam sujud mengikuti aturan ini, ya. Tidak jadi masalah. Kalau dia buru-buru dia langsung, tapi kalau dia tidak buru-buru, dia memuji Allah dalam sujudnya, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam salat maupun di luar
di luar salat, ya. Dalam sujud pun demikian.